Minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Sehat? Tetap sukacita ya. Iya. Nah, semua sudah mandi ya, semua sudah berpakaian rapi, semua sudah sisiran. Kenapa? Karena hari ini harinya Tuhan. Jadi kita mau ibadah kepada Tuhan. Walaupun ibadahnya tetap di rumah, tetapi anak-anak tetap dengan sikap hormat datang kepada Tuhan, supaya hati Tuhan Yesus senang kalau melihat kita bisa ibadah dengan rasa hormat kepadanya. Ya anak-anak, sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kita tepuk satu kali dulu ya. Tepuk satu kali, dua kali. Pintar. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Untuk doa pembukaan dipimpin oleh Kalintang. Silakan Kalintang. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah. Kau tolong jaga pikiran dan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan, dan agar kami mendapatkan pelajaran dari firman-Mu dan kami bisa melakukannya dengan pimpinan dan penyertaan-Mu saja Tuhan. Kau tolong Tuhan agar guru-guru yang mengajar bisa mengajar dengan baik dan kami juga bisa mendengarkan cerita-Mu dengan baik juga Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Kalintang. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dalam keadaan susah, senang, sedih, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Di rumah pun Tuhan Yesus ada bersama dengan kamu. Di sekolah minggu juga, dimanapun kamu berada, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kita nyanyikan pujian dalam suka duka. Nyanyi dengan semangat ya. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, diolok dihina Tuhan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, diolok dihina Tuhan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, diolok dihina Tuhan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Dalam suka duka Tuhan tetap tersenyum, diolok dihina Tuhan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi Tuhan tetap tersenyum. Bukan hanya dalam keadaan susah atau suka atau duka, Tuhan Yesus ada. Ya, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ya, ketika kita sakit, ketika kita sedih, Tuhan Yesus ada. Bahkan kalau kita sakit, Dia sembuhkan kita. Bahkan yang lumpuh pun disembuhkan, yang timpang pun disembuhkan, yang buta pun disembuhkan. Seperti pujian kita yang mengatakan, Hompilah, hompilah. Ya, nyanyi dengan semangat. Yesus jagoanku,
Yesus adalah sahabat yang baik bagi kita semua. Dia adalah Allah yang maha kasih sama kita, Allah yang selalu bersama dengan kita. Maka anak-anak harus selalu percaya dengan sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus dan belajar selalu untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Sebelum anak-anak mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Siapkan hatimu, matamu, telingamu untuk mendengar firman Tuhan. Minta Tuhan Yesus menolongmu untuk mengerti firman-Nya. Lalu lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong anak-anak kami sekolah minggu, siapkan hati, mata, telinga mereka untuk mendengar firman-Mu. Pimpin mereka oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka mengerti firman Tuhan dan mereka bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Kak Novi yang akan memimpin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Novi. Adik-adik, coba tutup matanya ya. Kita coba dulu. Wah, apa yang adik-adik rasa? Kok gelap ya? Gelap sekali. Kita tidak bisa melihat papa mama. Kita tidak bisa lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Wah, gelap sekali ya. Nah, adik-adik, begitu juga dengan seorang tokoh yang akan kita pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya dunia ini sangat gelap. Siapakah dia? Mau tahu adik-adik? Silakan simak video berikut ini. Shalom anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bartimeus. Bartimeus adalah seorang yang buta. Apa itu buta? Buta berarti tidak bisa melihat apapun, tidak bisa melihat teman, tidak bisa melihat pohon, langit, bunga, dan bahkan tidak bisa melihat papa dan mama. Coba kalian bayangkan, apa ya yang dirasakan oleh orang buta? Ya, pasti mereka sedih sekali karena tidak bisa melihat. Itulah juga yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Setiap hari, Bapak Bartimeus duduk di pinggir jalan dan menunggu orang-orang untuk memberinya uang untuk membeli makanan. Hingga suatu hari, saat Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan, banyak orang di sana sedang bercerita bahwa sebentar lagi Yesus dan murid-muridnya akan lewat. Mendengar itu, Bartimeus senang sekali karena dia tahu, ia mendengar dari orang banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi semua orang dan dapat menyembuhkan orang sakit. Bartimeus pun menunggu Yesus dengan tidak sabar. Hingga akhirnya, orang-orang yang ada di sekitar Bartimeus berkata, "Hei, coba lihat, itu Yesus. Ya, itu Yesus, dia sudah datang." Ketika Bartimeus mendengar bahwa Yesus sudah datang, maka Bartimeus langsung berteriak dengan suara yang keras, "Yesus, Yesus,
Anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku Yesus." Tetapi orang-orang yang ada di dekat Bartimius menyuruh dia diam. "Shh, diam kamu, shh, diam, diam." Tetapi justru Bartimius lebih keras berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku." Yesus mendengar dan memanggil muridnya untuk membawa Bartimius. Seketika itu juga Bartimius langsung melompat senang. Ia menanggalkan jubahnya dan datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya, "Apakah yang engkau ingin aku lakukan untukmu, Bartimius?" Dan Bartimius pun berkata, "Tuhan Yesus, aku ingin sekali dapat melihat seperti semua orang." Dan Yesus berkata, "Karena engkau percaya bahwa aku dapat menyembuhkan, maka saat ini juga kamu akan sembuh." Tiba-tiba Bartimius merasakan ada yang terbuka di matanya dan haleluya, puji Tuhan, aku dapat melihat. Ya, aku dapat melihat. Aku dapat melihat kalian semua yang ada di sini. Melihat jalan yang aku lewati setiap hari. Melihat langit ini. Dan yang paling luar biasa, aku dapat melihat Engkau, Yesus. Itulah sukacitaku yang terbesar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Aku bisa melihat Engkau, Yesus. Bartimius pun memeluk Yesus dan berkata, "Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik." Nah, anak-anak, dari cerita tentang Bartimius ini, kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita ucapkan, Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyembuhkan Bartimius yang buta sehingga dapat melihat. Saat ini kita bersyukur karena kita bisa melihat semua yang baik, yang indah yang telah Tuhan ciptakan. Tetapi ingatlah bahwa mata kita juga dapat menolong kita untuk melihat bagaimana kita dapat menolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak masuk di tempat yang gelap? Mungkin ada yang pernah, mungkin juga ada yang tidak ya. Nah, rasanya gimana ya ketika kita ada di tempat yang gelap? Pastinya sangat menakutkan, bukan? Kita tidak bisa melihat di sekitar kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa melangkah hingga sampai ke tujuan kita. Nah, pastinya di tengah kegelapan itu kita membutuhkan terang. Nah, adik-adik mau tahu nggak siapa yang akan menjadi terang hidup kita? Yuk kita bacakan Yohanes pasal 8 ayat 12 ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sekali lagi ya kita baca ya adik-adik ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik, kata akulah itu di dalam bacaan kita siapa ya? Nah, kata akulah itu adalah Tuhan Yesus. Dia menjadi terang bagi kita. Terang itu apa adik-adik? Terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia membawa sukacita bagi kita, membawa kedamaian yang selalu menolong kita, bahkan yang punya kuasa untuk menghapus dosa kita semua. Dan yang paling penting adalah Dia yang akan membawa kita masuk ke surga. Dengan cara apa adik-adik? Tentunya dengan cara percaya kepadanya
dan mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Nah, saat ini kelas besar menghafalkannya ya. Yuk kelas besar hafal ya. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 12. Dari alamat, isi alamat. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Sekarang kelas kecil. Kelas kecil cukup menghafal ayatnya yang ke-12a saja ya. Yuk kita baca dulu alamat, isi alamat. Yohanes 8 ayat 12a. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12a. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 12a. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12a. Sekali lagi. Kita akan main game sebentar dengan kuis. Kuis ini adalah benar atau salah. Jadi kakak akan berikan pertanyaannya, adik-adik tinggal jawab benar apa salah. Simaklah ya pertanyaannya ya. Yang pertama, siapakah Bartimeus itu? Dia adalah seorang yang buta. Benar apa salah? Yang kedua, Tuhan Yesus itu jahat. Benar atau salah? Yang ketiga, kepada siapakah kita datang paling utama? Atau kepada siapakah kita berseru yang paling utama ketika kita sakit atau dalam masalah dan lain-lain? Datang ke Om Google. Benar apa salah? Nah, untuk jawaban kuisnya, adik-adik bisa kirimkan di WA-nya Bu Lisa ataupun di WA-nya Kak Novi. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah baik bagi kami. Terima kasih Engkau selalu ada untuk kami dan selalu menolong kami. Kami bisa beribadah di sepanjang hari ini, itu semua karena Tuhan. Bapa yang di surga, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam 1 minggu ini. Kiranya Engkau yang menolong, memberkati dan memimpin kami. Hamba-Mu berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau yang terus memberkati mereka Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap cinta Tuhan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, berkati mereka. Kiranya Engkau juga yang boleh memakai mereka sebagai saluran berkat-Mu bagi orang lain. Tuhan yang memberkati akan studi mereka, pertumbuhan mereka, dan apapun itu ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati. Untuk papa mama Tuhan, oma opa, kiranya Engkau yang terus memakai mereka, memberikan mereka kesabaran di dalam mendidik anak-anak ini. Ya Tuhan, Engkau juga yang selalu melindungi dan memimpin kami semua ya Tuhan, terlebih di dalam pandemi corona ini. Biarlah kami tetap dalam naungan Tuhan dan kami tetap percaya bahwa kami tetap aman di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.